Halo semua, salam sehat. Tahun ini, Universitas Pendidikan Indonesia kembali melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata dengan tema KKN tematik membangun desa melalui bidang pendidikan dan ekonomi dalam implementasi MBKM pada masa pandemi. Untuk itu, izinkan saya Trinita Estetika Sigalingging dengan NIM 1804540 dari Prodi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Edi Prasetyo Nugroho MT selaku dosen pembimbing lapangan untuk memaparkan imbauan terkait apa yang dapat kita lakukan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Dahulu, sebelum COVID-19 menyerang bumi kita dapat melakukan hal biasa yang mungkin saat ini sangat sulit untuk kita lakukan seperti berkumpul dengan saudara jauh maupun teman dan menghadiri pesta bersama dengan orang-orang terdekat. Sebelum adanya COVID-19 juga, anak-anak kita dapat bermain dengan sesuka hati bersama dengan temannya di luar rumah dan dapat pergi bersama ke sekolah untuk menuntut ilmu. Namun, saat ini semuanya berubah setelah pandemi COVID-19 mewabah di dunia, khususnya di Indonesia yang pertama dikonfirmasi muncul pada 2 Maret tahun 2020. Kita tidak dapat berkumpul bersama dengan orang-orang terdekat kita lagi, dan kita tidak dapat bersekolah maupun bekerja seperti dahulu lagi dengan melakukan tatap muka. Bahkan, saat ini pandemi COVID-19 menjadi hal yang paling kita takuti karena dampaknya yang begitu besar bagi kehidupan kita dengan kasus-kasus yang terus bertambah dan angka kematian yang tak kunjung berhenti dengan pertambahan yang sangat tinggi tiap harinya. Bahkan akibat kasus penyebaran COVID-19 yang terus bertambah, saat ini sarana dan fasilitas yang telah disediakan pun tidak lagi mampu untuk menangani jumlah pasien COVID-19 yang terus melonjak dengan jumlah pertambahan kasus yang mencapai angka lebih dari 25.000 orang setiap harinya. COVID-19 tentu mengubah kehidupan kita. Dahulu, kita yang bahkan tidak pernah takut keluar rumah, kita yang tidak pernah membayangkan harus selalu memakai masker serta menjaga jarak dengan orang lain menjadi berubah 180 derajat. Yang menjadikan saat ini kita semakin khawatir karena COVID-19 yang tak kunjung berhenti menyerang kesehatan kita. Namun, hal ini tidaklah menjadi sebuah indikasi bahwa kita tidak mampu melakukan apapun untuk melawan COVID-19 ini. Justru kita harus bersama-sama mematuhi protokol kesehatan yang ada untuk dapat menekan penyebaran virus ini. Nah, apa saja sih protokol kesehatan itu? Saat ini terdapat protokol kesehatan 6M yang dapat kita lakukan untuk melawan COVID-19. M yang pertama adalah mencuci tangan. Yuk kita bersama-sama melihat poster berikut ini. M yang kedua adalah memakai masker. Nah, pada poster berikut ini kita dapat melihat bagaimana cara memakai masker yang benar. M yang ketiga adalah menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 terlebih lagi apabila kita sedang berada di luar rumah maupun sedang berbicara dengan orang lain. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Kita harus sebisa mungkin untuk menjauhi kerumunan karena dengan berada pada suatu kerumunan, frekuensi dan persentase penyebaran COVID-19 akan semakin cepat dan tinggi karena kita tidak dapat mengetahui siapa orang yang sedang terpapar COVID-19. M yang kelima adalah membatasi mobilisasi dengan cara mengurangi aktivitas di luar rumah apabila untuk kegiatan yang tidak perlu dan tidak mendesak. Dan M yang keenam adalah melakukan vaksin. Karena saat ini vaksin COVID-19 sedang digalakkan oleh pemerintah untuk menghentikan pertumbuhan COVID-19. Nah, untuk itu kita tidak perlu takut untuk divaksin. Karena vaksin COVID-19 memiliki manfaat untuk mencegah lebih banyak orang terkena atau mengalami gejala COVID-19, membentuk antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu, menciptakan imunitas untuk melawan COVID-19, membantu menghentikan penyebaran virus, mencegah adanya kompilasi akibat COVID-19, dan dapat mencegah COVID-19 untuk terus bereplikasi. Untuk itu, ayo kita bersama-sama melawan COVID-19 dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat dan pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Terima kasih, demikian imbauan yang dapat saya sampaikan. Salam sehat.